Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Konita Desika dengan NIM 221330065 akan menjelaskan sedikit mengenai learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel. Seperti biasa di hari Kamis pada jam 9:10 kami masuk di kelas Pak Adi Kusuma dengan mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kami melanjutkan dimulai oleh kelompok pertama menjelaskan materi yang berjudul upaya mengatasi hambatan publikasi ilmiah di kalangan mahasiswa memahami cara membuat artikel ilmiah. Pemateri pertama akan menjelaskan mengenai penyusunan artikel ilmiah atau jurnal, menentukan topik dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya, merupakan pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Nah, ada nih dalam memilih topik karya ilmiah itu harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Jadi kalau nggak layak dibahas tidak boleh dong dijadikan topik. Kemudian yang kedua, ada topik dikenal baik. Yang ketiga, ada topik cukup menarik. Dan yang terakhir, ada bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Artinya sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat diperoleh baik dari perpustakaan pribadi penulisan maupun dan dari perpustakaan yang ada di daerah atau kota penulis. Kemudian ada nih tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Kemudian ada tidak terlalu baru, tidak terlalu teknis, tidak terlalu kontroversial. Kemudian yang kedua nih ada melakukan studi literatur dan penelitian terdahulu. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut ya. Kemudian yang kedua ada penelitian terdahulu. Terus ada merumuskan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Itu ada identifikasi masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Kemudian ada merancang metodologi penelitian. Kemudian ada lagi nih penulisan artikel ilmiah jurnal nih. Yang pertama ada struktur umum artikel ilmiah. Itu ada judul, nama penulis, abstrak gitu kan. Ada body, terus gaya selingkung. Kemudian ada teknik menulis artikel. Ada nih teknik menulis judul, teknik menulis abstrak, kemudian teknik menulis kata kunci, menulis intro, menuliskan isi, menulis penutup, dan yang terakhir ada etika kepenulisan. Selanjutnya ada publikasi artikel ilmiah atau jurnal. Yang pertama, memilih media publikasi. Ada jurnal lokal, nasional, dan internasional. Nah, ini nih ada yang kedua ada menyiapkan naskah sesuai dengan panduan penulis jurnal. Yang pertama ada membuat rencana planning, membuat draft pertama, draft kedua, penyusunan draft akhir atau final draft, dan yang terakhir ada menyusun benang merah atau outline. Kemudian yang ketiga ada menyusun draft pertama. Yang tadi itu ya, draft kedua, kemudian ada draft terakhir, dan yang terakhir ada e-jurnal atau OJS. Selanjutnya ada hambatan dalam publikasi artikel ilmiah atau jurnal ya. Ada berapa ini? Yang pertama ada faktor internalnya, ada keterampilan menulis yang kurang matang, kesulitan memahami panduan penulis, kemudian kemampuan bahasa Inggris yang kurang cukup, proses review yang panjang dan ketat, waktu tunggu yang lama, standar penilaian yang tinggi, penolakan artikel, kurangnya dukungan dan bimbingan, kurangnya pengetahuan tentang proses publikasi, minimnya bimbingan dan dosen, jaringannya terbatas, faktor eksternalnya ada biaya publikasi, beban akademik yang berat, dan yang terakhir ada keterbatasan waktu. Kemudian ada solusi atas hambatan tadi tuh. Dari uraian di atas diperlukan upaya nyata dari perguruan tinggi untuk meningkatkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah.
Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pelatihan tentang penulisan ilmiah, penyediaan bimbingan yang memadai dari dosen, penerapan sistem reward dan punishment yang jelas, serta penanaman nilai-nilai integritas akademik sejak dini. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.